Baik, pada pertemuan praktikum kali ini kita akan melanjutkan video kemarin, di mana kita untuk saat ini kita akan membuat desain UI untuk daftar catatan atau list UI untuk catatannya. Menggunakan apa? Menggunakan recycler view yang telah kita tambahkan eh, di video sebelumnya ya, di project sebelumnya. Oke, untuk yang pertama karena kita akan mengcustom list catatannya ini, tentunya kita butuh layout tambahan. Kita buat di sini di res, kemudian folder layout, kita klik kanan new layout resource. Nah, kita gunakan di sini ini tetap ya, tetap kita tambahkan namanya item notes gitu ya, item notes itu. Kemudian kita klik OK. Nah, view di Android itu banyak ya. Ini saya hidden dulu biar lebih ini ya. Sebentar. Untuk ininya saya perbesar saja biar kalian tambah kalian fontnya. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi kita akan membuat card bentuk kayak kartu itu ya untuk listnya itu. Di sini kita tidak menggunakan relative layout atau linear layout ya. Di sini kita menggunakan yang namanya card view. Shift C atau C besar ya. Card view. Nah, di sini gunakan card view. Untuk width-nya ini tetap match parent, kemudian tingginya tetap tingginya menyesuaikan dengan komponen yang ada di dalamnya nanti. Berarti kita ubah menjadi wrap content, kemudian kita tambahkan di sini margin. Marginnya itu 8 dp. Oke. Kemudian app ini ya. Ini tuh kalau merah itu error. Karena apa? Karena belum diimpor namespace-nya untuk yang ini. Kita klik ini aja. Nah, ini. Klik ini atau kita tekan Alt Enter. Alt Enter. Nah, otomatis akan menambahkan ini. Kita pindah ini ke paling atas di sini. Nah, enter di sini kita tambahkan di sini. Cut corner radius. Ini untuk memberi radius apa namanya? Radius lengkungan di samping ya. Lengkungan di samping. Kemudian kita tambahkan app elevation. Cut elevation ini 4 dp. Nah, ini fungsinya untuk memberi kesan bayang-bayang. Oke. Di belakang cardnya ini. Oke. Karena card view ini tidak menampung banyak widget, hanya menampung satu widget di dalamnya, kita tambahkan menggunakan linear layout. Linear layout di sini banyak macamnya ya, banyak macamnya. Ada linear layout em, orientasinya itu horizontal dengan yang vertikal. Nah, kita gunakan yang horizontal terlebih dahulu ya, horizontal. Di dalam horizontal di sini ada namanya nanti apa namanya? Kita tambahkan linear layout lagi menggunakan 0 dp. Jadi kemudian di sini kita gunakan wrap content. Oke. Di sini kita tambahkan robot. Baik, satu. Tuh. Nah, ini kita sudah punya nih di dalamnya. Kemudian biar agar ketahuan mana perbedaannya, nanti saya kasih warna ya. Kemudian saya tambahkan di sini image pattern dulu untuk
tombol hapus nantinya ya, yang berfungsi untuk menghapus data catatan. Jadi seperti itu. Image button di sini untuk layoutnya ini wrap content, kemudian tingginya wrap content juga kita pakai penutup ini slash, kemudian untuk src-nya itu dari Android, drawable, nah ini ya, sudah ketahuan kelihatan itu ya, drawable IC menu, IC delete, enggak menarik, IC menu delete, nah itu lebih menarik itu ya. Nah, karena ini apa namanya? Ada bayang-bayangnya itu ya. Serasa kayak sudah diklik, kita tambahkan di sini Android sorry, Android apa namanya? Background ya. Android backgroundnya itu Android background ini pakai apa namanya? DPR select item borderless. Nah, gitu. Berubah ini ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian karena sudah berubah, agar apa namanya, agar ada perbedaan gitu ya, agar ada ketemu perbedaannya. Di sini saya kasih warna ini ya. Yang ini saya kasih warna. Oh ya, ini kita ubah dulu menjadi match parent aja. Match parent. Nah, gitu ya. Kemudian kita coba kalau nanti match parent udah cocok, kita ubah ke wrap content lagi. Oke, kita tambahkan background hanya untuk mengetahui saja ini ya. Background pagar ini menggunakan kode hexa ya. Jadi seperti itu. Nah, yang ini warnanya abu-abu, yang ini warnanya putih. Bisa coba itu dulu lagi nih. Kok gak enak ya? Nah, ini ya. Nah, ini putih kan ya. Nah, yang di sini abu-abu. Nah, karena saya kasih warna abu-abu. Untuk mengetahui apa? Penggunaan layout width-nya itu jika nol. Nah, kemudian saya tambahkan bobot. Jadi meskipun dia dimiringkan, nah, kayak gini, dia akan tetap menyesuaikan tuh, gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Beda halnya ketika kita tidak menggunakan ini, kemudian menggunakan match parent. Nah, ketika kita menggunakan match parent, itu tidak akan kelihatan nih image pattern-nya itu tidak akan kelihatan. Gitu. Untuk mensiasati hal tersebut, kita ubah menjadi yang linear layout yang ini kita ubah menjadi 0 dp, kemudian kita tambahkan weight atau bobotnya 1. Di dalam linear layout yang di sini kita tambahkan informasi catatannya, catatannya. Catatan yang akan kita tampung itu nanti berisi catatan, kemudian statusnya itu ada 3 status, belum selesai, proses, sama selesai. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah tanggal. Di sini kita tambahkan text view ya, text view, wrap content, ini wrap content juga. Kemudian kita tambahkan apa namanya, teks ya, teks isi catatan. Isi catatannya itu apa? Ini agar kelihatan dulu ya. Sebentar, saya oh ya, ini dulu. 8. Isi catatannya ini text size-nya kita ubah, text color kita ubah menjadi hitam,
Kemudian text size-nya kita perbesar, size itu yang kita ubah menjadi 18 SP. Kemudian stylenya kita text style bold. Oke. Nah, itu. Kemudian kita tambahkan di sini itu apa namanya? eh margin margin gak usah ya. Oh ya gak usah itu. Gak usah. Kemudian sudah ini aja. Kemudian kita copy ini, kita copy, kita paste di sini. Oke. Nah, kenapa seperti ini? Tumpang tindih karena tadi saya lupa untuk menambahkan orientasi untuk linear layout di sini. Kita tambahkan orientasi vertikal. Ini kita ubah menjadi wrap content. Nah, jadi seperti ini. Oke, ininya tetap kita gunakan wrap content ya. Kemudian isi catatan. Kemudian ini isi catatan juga. Ini isi catatan juga. Agar ada pembeda dari tiga teks ini, yang ini isinya itu adalah status proses. Sorry. Proses. Ini tidak perlu kita bold ya. Tidak perlu kita bold. Kemudian warnanya kita ubah ya. Ubah menjadi warna biru seumpama ya. Karena gak hafal warna saya. Tiga. Kita ubah menjadi abu-abu lagi dulu ya. Sama itu. Nah di sini. Nah ini di baris ke-39 nih di kursor. Ini kita klik nih. Ini warna ini. Kalau ingin lebih ini kelihatan. Nah ini warna hitam ya. Ini kita klik, kita ubah nih ke warna biru. Set. Nah gitu. Si catat. Keliru ya. Sorry, sorry. Nah, yang di atasnya ya. Di atasnya. Yang proses lah. Jadi gini. Nah, status. Status proses. Statusnya nanti ada tiga macam. Proses belum selesai sama selesai. Oke. Kemudian yang ini kita tidak bolehkan juga. Ini adalah tanggal. Tanggal seumpama tanggal 1 bulan 2 2026. Oke. Untuk tanggal ini kita ubah menjadi warna apa namanya? Warna dasar lah, nggak usah ini. Thread kita ubah ininya menjadi 12 ya, 12. Ini 12, ini 12. Kalau tanpa ini gitu ya. Jadi ada pembeda. Nah, karena ini terlalu mepet ke ini ya. Sebentar, batasi ini dulu. Nah, ini. Oke, kita kayak gini dulu, jangan diatur lagi dulu. Nah, yang ini, yang image button, ini kita tambahkan layout gravity center vertikal. Jadi akan seperti ini. Itu ada di tengah ya. Oke, sementara kita sudah ini ya, sudah selesai untuk desainnya. Cuman kurang rapi, kita tambahkan yang ada di sini. Di cut view, kemudian linear layout, kita tambahkan padding. Padding 16 dp. Jadi seperti ini nanti catatan lah gitu ya. Nah, ini kita hapus yang background yang linear layout yang 1, 2. Ini yang linear pertama, linear layout kedua. Kita hapus biar kelihatan. Nah, ini. Jadi tampilannya itu seperti ini. Nah, karena ini seumpama ini terlalu mepet dengan isi catatan, kita tambahkan nih. Kita tambahkan di sini namanya margin top. Margin top.
itu 4 dB. Yang di sini juga kita tambahkan margin topnya 4 dB. Jadi lebih menarik sudah. Ini isi catatannya apa, kemudian statusnya seperti apa, tanggalnya, tanggal berapa. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana ini tampilannya ini ditampilkan ke ini, ke sini agar bisa tampilannya ke sini. Kita tambahkan di sini tools, list item, tools list item kita cari namanya tadi apa? Item notes ada di folder layout. Nah, ini. Nah, jadi sampai di sini kita sudah membuat ini ya, membuat desain tampilan berkaitan dengan catatannya. Kemudian selanjutnya, karena kita sudah desain untuk listnya itu sudah kita selesai lakukan untuk desainnya. Selanjutnya kita akan menambahkan activity lain ketika kita klik ini ya. Ketika kita klik tombol tambah akan apa namanya beralih ke activity form tambah gitu ya, form tambah data ataupun form edit data. Nah, selanjutnya kita buka ini lagi projectnya di sini nih ya. Kita buka di sini di nama package name kita klik kanan, kemudian klik new, kemudian kita pilih namanya activity, kemudian kita pilih namanya empathy view activity seperti waktu kita membuat project pertama kali itu ya. Namanya empathy view activity. Nah, di sini kita beri nama eh, apa namanya? Add dan edit ya. Add dan edit. Oke. Add itu untuk nambah, editnya untuk edit. Add, edit, activity. Nah, jadi fungsi kelas ini nanti akan berfungsi sebagai untuk menambahkan data dan mengedit data. Layout name-nya ini apa namanya adalah activity add edit. Bahasanya Kotlin, kemudian kita klik finish. Oh, sebentar ya. Nah, jadi nanti ketika kita menambahkan activity baru, dia akan menambahkan ke folder nama package name kita sama di folder layout. Kita finish gitu ya. Nah, ini ya, kita sudah menambahkan ini ya. Kita menambahkan apa namanya? Main activity add edit sama add activity edit activity dot kotlin. Oke, kita tutup dulu yang sudah selesai tadi itu ya. Ini item not sudah. Yang ini kita coba hapus dulu. Kemudian yang ini kita sama. Kita lakukan seperti halnya yang ada di code di main activity tadi. Nah, ini ya. Let init var binding. Nah, gitu ya. Kita tambahkan di sini di add activity. Let init var binding. Cuman bukan ke activity main binding lagi. Karena apa? Karena kita akan miliknya ini nih, activity at edit. Nah, activity at edit. Nah, di sini kita tambahkan namanya binding sama dengan activity. Activity at edit binding dot inflator layout inflator. Oke. Di sini kita ubah menjadi binding dot root. Oke, kita kembali ke main activity di sini ya, main activity.kt. Kita tambahkan di sini, kita ubah ini ya. Toas itu kita hapus, toas kita hapus, kemudian apa namanya? Kita tambahkan di sini agar ketika diklik itu larinya itu ke add edit activity. Jadi seperti itu. Caranya gimana? Kita gunakan fungsi intent, val intent. Intent ini besar, intent val. Oh sorry, ini variabel ya. Val
intent sama dengan intent. Nah, kalau ini baru bukan variabel, buka kurung, di sini this maksudnya itu kelas ini sendiri gitu ya. Kemudian kelas yang dituju. Kelas yang dituju itu apa? Add edit activity. Kita panggil add edit activity, kemudian titik dua kali, kemudian apa namanya kelas .java. Nah, gitu. Sini start activity isinya itu adalah intent, variable intent. Kalau kita mau menggunakan i gitu ya, ya sama saja. Di sini i seperti itu, ya. Nah, ini val i sama dengan intent. Jadi i ini isinya itu adalah intent ini. Oke. Setelah itu kita pastikan terlebih dahulu di manifest. Jadi segala sesuatu atau bukan segala sesuatu ya ralat. Eh, Ketika kita menambahkan kelas activity gitu ya, kita harus mengecek nih di sini di Android Manifest apakah sudah ditambahkan, sudah tertambah atau belum, gitu ya. Ketika kita menambahkan activity, bukan kelas ya. Kelas itu kan banyak, kelas itu banyak. Cuman ini khusus untuk kelas activity, untuk form lah, kalau bahasanya itu form. Nah, itu kita harus buka manifest untuk memastikan apakah sudah terdaftar di sini kelas activity-nya atau belum. Kalau belum terdaftar di sini kelas activity-nya, maka itu tidak akan bisa jalan aplikasinya nanti. Oke, kita coba ya. Kita coba ini add edit di sini ini ya. Oh ya, sebentar. Saya tambahkan dulu ya. Ini, ini. Nah, di sini agar ada pembeda ya. Saya tambahkan ini, saya ubah dulu menjadi linear layout ya. Oke, ini orientasinya bertiga. Oke. Nah, di sini saya tambahkan text view, wrap content, teks. Ini hanya untuk sementara. Ini halaman add atau edit margin tab 26 dp. Oke. Oke. Text color black style bold. Oke. Gravity enter. Nah, ini untuk mengetahui bahwa nanti benar-benar pindah gitu. Oke, kita coba jalankan, kita coba running. Sudah terang. Loh Pak, kenapa di sini tidak muncul ya? Karena yang ada di sini tadi itu ketika dijalankan ini tidak akan muncul karena ini hanya apa namanya ya, placeholder, tidak benar-benar dimunculkan. Nah, ini hanya untuk mempermudah kita mengetahui desain kita sudah cocok atau enggak, gitu ya. Jadi seperti ini. Ketika dijalankan di realnya ini belum belum tampil karena memang belum ada datanya. Seperti itu. Saya coba klik tambah ini. Nah, ini sudah ada ini ya. Ini halaman edit. Oke, kita kembali. Kita klik lagi, kembali. Klik, kembali. Oke, untuk video praktikum kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut nanti di video selanjutnya. Terima kasih.